Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa la hadratin la sultanul ala syaikhul qadir jailani wa syabi asyasatu bi hasan asyafir. Wa la jami'i wa la qawatil Indonesia wa jama'a syakhina wa masyakhina bil asal asyarif. Wa la hadratin ila mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi wa ila walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa nakhusu khususan man jatama'na huna bisababin wa ajli sya'alahum min al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi fi kitabih Mau'izatul Mu'minin wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumina wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Sekarang kita akan membahas bagian pertama di dalam menerangkan mensucikan khobas atau najis. Al-qismul awwalu utawi bagian kang pertama iku fi thaharatil khobasi ing dalem nerangake nyucikake najis. Wa nadru lan ningali fihi ing dalem awal yata'allaku gumantung apa an-nadr bil muzali kelawan barang kang ngilangake wal muzalabih bil muzali kelawan barang kang den ilangi wal muzalabih lan barang kang den ilangake wal izalati lan ngilangake wa tarful awali utawi bagian kang pertama iku fil muzali enten nerangake barang kang den ilangi. Wahia utawi muzal iku an-najasatu najis. Di dalam bab bersuci ini ya, tadi kotoran-kotoran. Nanti yang akan kita bahas yang berhubungan dengan najis yang bisa dihilangkan itu seperti apa saja nanti najisnya. Kemudian cara menghilangkan najis ya. Atau mungkin sesuatu yang najis tersebut nanti bagaimana bisa disucikan. Sekarang yang akan kita bahas adalah barang yang dihilangkan di dalam najis itu apa saja bentuknya. Al-a'yanu utawi pira-pira kahanan iku salah satun ana telu. Bentuk barang yang akan dihilangkan itu ada tiga. Jamadatun rupane pira-pira benda, bisa berbentuk benda padat jamad itu. Wa hayawanatun lan pira hewan, wa ajza'u hayawanatin lan pira-pira bagiane pira-pira hewan. Bisa berbentuk benda nanti yang pertama dari barang yang dihilangkan itu. Kemudian bisa berbentuk hewan dan bisa berbentuk bagian dari hewan itu.
Amal jamadatu anapun utawi pira-pira barang kang utawi pira-pira benda fatohiratun mongko iku hukumi suci kulluha hiya sekabehane jamadat illal khamra angin khamr arak. Semua barang-barang benda ya itu dihukumi suci di sini kecuali khamr. Wa kullu mutabadzin muskirin ya. Dan saben-saben perkara kang den proses dadi khamr atau dadi arak. Ya nanti sesuatu yang sudah menjadi arak atau yang diproses menjadi arak. Wal hayawanatu lan pira-pira hewan utawi pira-pira hewan iku tahiratun iku suci kuluha ya sakabehane hayawanat ilal kalba kejaba asu wal hinzir lan jalan. Semua hewan itu dihukum suci kecuali apa? Kambing, kok banyak kambing maaf. Kecuali anjing dan babi. Faida matat mongko nalikane mati apa hayawanat. Fakuluha mongko ya sekabehane hayawanat. Fakuluha mongko utawi sekabehane hayawanat iku najisatun najis. Semua hewan ya. Itu hewan yang suci pun kalau meninggal dunia maka dihukumi najis. Illa khamsatun angin 5. Kecuali ada 5. Yang pertama al-adamiyu rupane anak Adam, wasamakulan iwa, wal jaratulan walang, wadudu tufahilan sete apel, wa fi maknahu lan iku ing dalem maknane tufah kulluma utawi saban-saban woh yastahilu kang halal apa ma minal atimati saking atau bayane minal atimati nyatane pira-pira panganan. Wa kulluma utawi saban-saban perkara wa kulluma saban-saban perkara laisa kang ora ana lahu iku iku nafsun getih sairatun kang mili kadubabi kaya dene lalar wal khunafasa ilan curu wa garihimanan liyane dzubab wal khunafasa fala yang jisu mongko ora najis apa almau banyu biwuku isyain kelawan tumibone saben biwuku isyain kelawan tumibone suci-suci min saking ma atau min fihi ing dalem ma. Ini ada 5 ya pengecualian bangka yang atau di antara makhluk yang meninggal dunia itu tidak dihukumi najis. Yang pertama adalah anak Adam, itu hukumnya suci. Yang kedua ikan, yang ketiga belalang, yang keempat ulat yang ada di buah apel atau mungkin di buah-buahan apa saja yang halal dimakan. Itu ulat yang ada di dalam itu hukumnya suci. Dan juga semua hewan yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, curu dan lainnya. Makanya kalau ada lalat nanti jatuh pada air, maka hukum air itu suci. Wa amma ajza'ul hayawanati lan anapun utawi pira-pira bagiane pira-pira hewan fakis mani mengko ana rong macen.
potongan-potongan hewan ini ada dua macam. Ahaduha utawi salah sijine hayawanat utawa ajza iku ma barang yaqta'u kang den pegot yaqta'u kang den pegot minhu saking hewan atau saking ma wa hukmuhu utawi hukume ma iku hukmul mayyiti kaya hukume mayit. Nah, nanti bagian yang pertama adalah bagian potongan hewan yang nanti sama dengan mayit, sama dengan hewan itu ketika mati. Contohnya ya, kakinya kambing. Nah, kakinya kambing itu diputus. Nah, setelah diputus terus terpisah dari badannya. Terus bagaimana? Apakah boleh dimakan? Tidak boleh karena hukumnya kaki yang putus tersebut sama dengan bangkainya kambing tersebut. Wasya'ru utawi rambut iku layan yusu ora najis apa sya'ru bil juz'i kelawan motong wal mauti lan mati. Adapun rambutnya kambing contohnya itu digunting kemudian potongan rambutnya itu apakah najis atau tidak, itu tidak najis. Ataupun ketika kambing juga meninggal dunia atau sudah menjadi bangkai maka rambutnya itu juga tidak najis. Akan tetapi wal atmu utawi lulang iku yang justru najis, tapi tulangnya najis ya, nek berbentuk tulang. Berarti kalau itu bentuknya tulang najis, seperti tanduk itu kan bentuknya tulang meskipun ada di luar, itu hukumnya najis. Kalau diambilnya pada waktu hidup kemudian terpisah maka hukumnya seperti mayat tadi itu, atau mungkin matinya dalam mati yang tidak halal, maksudnya tidak disembelih, berbentuk bangkai, maka itu termasuk najis. Asaniyu tak kang kaping pindho iku arotubah perkara kang teles al kharijatu kang metu min batinihi saking jerone ma, ada hal yang basah yang keluar dari perutnya hewan tersebut. Fakulu ma mungko utawi saben-saben perkara laisa kang ora ana apa ma iku mustahilan ora ngalih werna apa mawala lahulan ora ana iku lahu kudema mukirun utawi nggon tetep fahuwa mongko utawi ma iku katahirun suci kadami kaya dene air mata luh ya, wal irki lan keringet, wal lu'abilan liur, wal makhoti lan ingus. Adapun yang keluar ya dari tubuh kita atau tubuh hewan itu berbentuk seperti contoh air mata, keringat dan air liur ataupun ingus itu suci. Wa ma utawi perkara lahu kita tekena mukirun, wa ma utawi barang lahu kudema iku mukirun tetep wa utawi iku mustahilun ngalih warna kana jisun moko najis. Ilama angin perkara utawi madatul hayawani asale hewan kalmani kaya dene mani wal bidilan telur wal hilang getih wal hilang utak wadamilan lan getih warosilan ciletong wal baulu utawi uyuh iku najis mil hayawanat saking pira-pira hewan kullaha ya sakabane hayawanat. Kemudian dijelaskan bahwa yang warnanya ini nanti berubah maka hukumnya najis.
hukumnya najis. Dan juga dijelaskan di sini bahwa di sini ada contoh alqoih di sini ya, ada muntahan, ada darah dan ada kotoran hewan. Dan juga air kencing itu hukumnya najis semuanya. Wala yufalan ora dan ngapuruan syai'in saking suwiji-wiji min hadihin najasati saking ikilah pira-pira najis. Apa qaliluha sedhithike najasat wa kasiruhanan akeh najasat ila an khamsatin angin saking 5. Nah, ini nanti najis-najis itu semuanya itu tidak dimaafkan baik sedikit ataupun banyak. Dan di sini ada 5. Yang pertama apa? Al awalu utawi kang kawitan iku asarun najwa labete tai ba'dal istimari ing dalem sakwise cewek kelawan watu ya. Sesuci kelawan watu bil ahjari tegese kelawan pira-pira watu yuk fa mongko den ngapura anhu saking asar malam yaud selagi ini ora melewati batas apa al makhraju nggone metu. Bekas yang ada ketika istinja dengan atau istijmar bil ahjar ya, ketika istinjanya itu memakai batu. Itu kalau ada sisa-sisanya itu najis yang ada itu termasuk yang dimaafkan. Berarti apakah boleh ketika sholat sedangkan kita ketika istijmar itu atau mungkin istinjanya memakai batu masih ada sisa sedikit, ini diperbolehkan ya. Diperbolehkan dalam artian kotoran yang ada pada diri manusia itu tidak merembet kemana-mana, maksudnya tidak mencret. Kalau mencret kan kemana-mana, itu kan tidak bisa istijmar itu, karena akan kesulitan. Asani utawi kang kaping pindho ikuti nusyawari indute pira-pira dalan. Wa gubaru rosi dan berduke pira-pira celetong fitoriki ing dalem dalan. Yuk faden ngapura anhu saking tin wa gubar. Mata yakunin najasati sartane yakinake najis. Biqadrima kelawan kira-kira ning perkara ya ta'addaru kangelan apa al ihtirasu jaga anhu saking ma. Wa huwa ta'im ma'nati lain sabu kang ora bisa den nisbatake apa al mutalatihu ya. Sing berlumuran bihi kelawan ma ila tafritin maring sembrono aw sakotin utawa tiba. Kalau ada orang jatuh ya keceletong ya tetap najis. Akan tetapi kalau ada debu-debu yang terbang yang sulit kita hindari dan itu dari najis, itu termasuk ma'fun anhu, termasuk dimaafkan. Asal isu utawi kang kaping 3 iku ma barang ala asfalil khufi ing atase nisore muzah min najasatin bayane ma min najasatin nyatane najis. La yakhlu ora sepi apa atoriku dalan anha saking najasah. Fayuk fa mongko den ngapura inda ba'did dalki indlem sandinge indlem sakwise ngoso ilil hajati krana butuh. Juga nanti najis yang dimaafkan yang menempel di bawahnya khuf atau muzah, yang mana itu memang sulit dihindari, berarti jalan sulit dihindari. Kemudian ketika kita mengusapnya, karena ada butuh untuk mengusapnya ya, terkena najis itu, maka itu termasuk dimaafkan. Warabi'u utawi kang kaping 4 iku damul barogisi, getih pira-pira nyamuk. Ma ya dam kolas titik minhu saking dam utawa ma
au kasura utawa akeh apa ma illa idza jawaza angin nalikane nglewati apa haddul adati batese kebiasaan sawaun iku padha fi saubika ing pakaian sira au saubi ghairika utawa pakaian liyane sira falabis tamanggo mongko nganggo sapa sirahu ing saub. Yang keempat di sini darah yang dibawa nyamuk sedikit ataupun banyak. Akan tapi banyaknya yang di nyamuk itu ya tidak sampai melewati batas umumnya. Baik itu menempel pada bajumu atau pada orang lain. Maka itu termasuk yang dimaafkan. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku damul busrati gete pira-pira penyakit kukul wamalan perkara yen fasilkan terpisah apa man min saking busrat min koihin bayane ma min koihin nyatane nanah wasadidin lana nahwu wadalika wadalkun dan ngosoi sapa wadalakalan ngosoi sapa Ibnu Umarin radhiyallahu anhu Ibnu Umar bisrotan ing kukul ala wajhi ing atase wajah Ibnu Umar fa kharaja mongko metu minha saking wajah utawa saking bisroh apa adamu gete wasalla lan salat sapa Ibnu Umar walam yaqsulan ora adu sapa Umar lan ora basuh sapa Umar wa fi maknahu lan iku ing maknane ya ing maknane ma iku ma barang yatarasyahu kan dan siapa kemen lato khotid damamili saking jembrote pira-pira bisul alati tadumu kang metu gedhe koliban ing dalam kamprai wa kadzalika lan kaya iku kaya mengkono-mengkono lato khotid damamil asarul fasti utawi labete gedhe ilama ang perkara ya kang tumibo apa nadiron hale longko minjirohen saking catu agorihi utawa liyane jiroh fayal haku mongko dan pada ake fayul haku mongko dan pada ape bidamil istihadati kelawan getih istihadah wala yakunu lan ora ana apa damul istilah iku fi manal bisrati ing dalem pengertiane utawa padane pira-pira kukul. Kemudian yang kelima ini darahnya ada pada jerawatnya atau mungkin ada nanahnya yang keluar dari jerawat itu termasuk dimaafkan. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah membersihkan atau menggosok wajahnya yang ada kukulnya kemudian keluar darah. Beliau langsung melakukan sholat dan tidak dibasuh, tidak dibersihkan. Ya, ini juga mempunyai pengertian lain dari apa? Dari bisul ya, yang bernanah itu. Kalau sedang keluar nanahnya atau darahnya. Akan tetapi secara umum tidak terlalu banyak. Banyak ya, tetap najis nanti. Kemudian najis ya, yang atau sebagaimana juga dengan latohatud damamir atau meledaknya bisul itu adalah bekasnya darah. Kecuali memang darah itu suatu yang jarang seperti dari luka atau lainnya. Maka itu disamakan fayul hakum kodem pada akhir bidamil istihadah. Maka darah yang ada pada luka itu disamakan dengan darah istihadah. Berarti hukumnya najis tidak dimaafkan. Wala yakunu fi ma'nal bisrat. Ini tidak masuk dalam pengertian jerawat. Allati lahirul ansal anha fi ahwalihi. Yang mana nanti manusia ya tidak lepas dari terkenanya jerawat tersebut. Wa musamahatus syar'i utawi oleh toleransi syara. Murai syarat fi hadil najasati in lam ikhlas pira-pira najis al khamsi kang 5 ya.
Tu'rafu kan den weruh takrifu kang weruh sapa sira. Tu'rafu kan den weruh ka ing sira apa anna amra taharati sak temene perkarane suci iku ala tasawuli ngatasi gampang. Jadi toleransi syariat ini teman-teman, kalau mengerti dengan 5 najis yang ada di atas yang dimaafkan, maka kalian akan tahu bahwa di dalam urusan bersuci ini sangat dipermudah oleh agama. Wama utawi perkara abda kang dan gawe fiha ing dalam najasat iku waswatun waswas la asla ora ono dalile iku maksud lahar kedua waswasa. Kemudian ada yang mengada-ngada ya, kemudian timbul kewaswasan. Ini sebenarnya tidak ada dasarnya di dalam pemahaman keagamaan. Jadi itulah diantara najis-najis bentuk-bentuknya dan beberapa hal yang dimaafkan di dalam najis tersebut. Dalam artian tetap najis akan tetapi masih mendapatkan maaf dari syariat. Dalam artian masih diperbolehkan untuk beribadah ketika terkena pengecualian-pengecualian dengan najis yang ada 5 di atas. Yaitu yang pertama bekasnya ketika najis ketika istijmar membuang air besar, kemudian kita bersihkan dengan memakai batu, ada bekasnya sedikit, itu termasuk dimaafkan. Kemudian ada tin ya, ada tanah liat yang di jalan-jalan kena kaki, terus di situ ada najisnya, sulit dihindari. Kemudian ada debu berterbangan yang di situ juga dari kotoran hewan mungkin sulit dihindari, itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian najis yang ada di bawahnya muzah itu juga dimaafkan. Yang keempat, darah yang ada pada nyamuk, baik sedikit ataupun banyak, tapi ya tidak terlalu banyak, ini termasuk dimaafkan. Kemudian yang kelima, damun busrot, yaitu darahnya penyakit jerawat ya. Kalau ada jerawatan kemudian ada darahnya dipites, maksudnya dihancurkan jerawatnya, kemudian ada darahnya, ini najis tapi termasuk yang dimaafkan. Jadi kalau seandainya ngambil jerawat terus ada darahnya kemudian langsung sholat, berarti hukumnya boleh karena termasuk najis yang dimaafkan. Disitulah kita pelajari pada siang hari ini, mudah-mudahan ada kemanfaatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Allahumma ja'al hadzal majlis khalisan lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.